صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين دهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita sudah belajar masalah anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Semalam rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, habis itu membasuh muha, habis itu membasuh 2 tangan, habis itu membasuh sebagian kepala, sebagian kepala. Yang keempat niat, membasuh muha, membasuh 2 tangan, membasuh sebagian kepala. Semalam lah membasuh sebagian kepala. Bermula 2 telinga itu bukan ia daripada kepala. Jadi yang namanya telinga ini kada dianggap kepala, maka dia adalah memadai menyapu dia. Maka kada sah bila berwudu membasuh sebagian kepalanya, telinganya aja nang disapu. Nah itu tuh. Jadi kan orang kan kepala nih, ini ada telinga nang disapunya, kepalanya kada disapunya. Nah ini kada sah. Jadi itu tuh maksudnya adalah maka dia adalah memadai menyapu dia itu maksudnya dia telinga aja. Aturannya kan kepala, telinga disapunya. Nah kada sah. Bersalahan berbeda dengan bayat. Bayat itu biar jatuh 3. Bayat itu anggota yang di belakang telinga nang kada ada ditumbuhi rambut. Bayat namanya sini nih. Kan di belakang telinga kita ini kan ada ini yang biasanya orang bila gunting itu kan sini di lahar nih. Sinilah. Ini bayat namanya, ini yang kayak ini bayat namanya. Di belakang telinga ini kan ada nih kayak tulang ya, itu kan kada ditumbuhi rambut tuh. Nah, itu namanya bayat yang berbetulan dengan yang terkeatas daripada yang mengelilingi belakang telinga. Kan mulai sini kita ini bayat namanya, ini bayat yang kada ditumbuhi rambut, ini bayat. Bersalahan lawan bayat ya, kalau bayat itu maka yaitu daripada kepala jiwa. Nah jadi kalau bayat ini termasuk kepala, jadi bila wudu jambul kolar membasahi, di sini dibasahinya sah di sini, karena bayat sini dianggap apa beda lawan telinga. Ya kan? Ini makin bertinggi belajar ya kan, makin bermodel tahu. Gitu. Tapi kita hendak menggawin model-model, tapi bermodel tahu. Maka yaitu daripada kepala jiwa. Maka bila dianggap kepala, maka memadai menyapu dia kawah disapu dengan sebagian kepala. Dan demikian lagi memadai menyapu tulang kepala apabila ada ia zahir sebab luka umpamanya. Nah kada apa-apa juga menyapu korongkong kepalanya. Kenapa? Bila misalkan orang ini kecelakaan kan, rohak sini nah, tulangnya kelihatan, berwudu tulangnya itu nang disapunya, ada apa-apa juga. Nah, itu telah syahdan, ada tegawi juga kan, tapi itu tuh ceritanya syahdan. Jikalau mencukur seseorang akan rambut kepalanya, orang nih bergunting, kemudian daripada menyapu dia berwudu loh, waktu membasuh muha, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh sebagian
tuntung membasuh sebagian kepala, aro begunting dulu. Ada tuntung lagi bodoh nih, ya kan? Tuntung membasuh sebagian kepala, aturannya kan langsung batis ini kanda. 60 ius lewatnya kan, awai dulu begunting dulu ius saja. Bodoh belum tuntung lagi nih, hanya membasuh sebagian kepala. Tuntung disapunya, kemudian dari habis aro dikundulnya kepalanya, kayak itu kisahnya. Jadi menyapu nih lah, nyapu rambutnya disapunya. Habis tuntung rambutnya disapunya, bugundulinya, berarti sebelum nih, nah, kayak apa ini? Nah, tiadalah wajib atasnya mengulangi sapu. Nah, itu kata wajib diulangi pulang membasuh gundulnya tadi ya kan. Tarusakan aja berarti saya ada apa. Jadi ya sudah. Ya kan semalam kata lelah wudu itu tahalat kada apa. Sudah ada rukun yang kelima, belum sambungnya yang kelima, daripada segala rukun wudu membasuh dua kaki serta kedua mata kaki. Jadi membasuh batis sampai mata batis. Karena firman Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, yakni basuhlah oleh kamu akan kaki kamu serta kedua mata kaki kamu. Jadi membasuh batis sampai mata batis. Maka jikalau tiada bagi seseorang itu mata kaki, misalkan orang batisnya ini kadada mata kakinya, kadada mata kaki batisnya, maka hendaklah diiktibarkan qadar mana qadar mata kaki orang yang aghara itu normal. Jadi patokannya apa, inggan mana biasanya mata batis orang ingat situ aja. Aghara itu normal. Bila orang diciptakan kada mata kaki, daripada yang golib manusia. Golib manusia itu kebiasaan manusia atau kebanyakan manusia. Bersalahan jika ada baginya mata kaki pada yang lain daripada tempatnya yang beradat. Beda kalau tadilah bila orang nih diciptakan Tuhan kada bermata batis, maka membasuh batisnya itu inggan mana biasanya orang batis, inggan situ membasuhnya. Ini bila diciptakan Tuhan kada bermata batis. Tapi bila diciptakan Tuhan bermata batis juga, tapi mata batis ini lain, ada orang andakannya. Seperti adalah mata kakinya itu berhampiran dengan lutut. Di sini mata batisnya. Oh, ada tahu Pak, kan kita belajar ilmu ini supaya paham wujud nih. Bermata batis ada mata batisnya di landau sini ya kan. Di tengah landau sini mata batisnya. Apa ini? Maka mata kaki itu kebilangan dua wajib atasnya membasuhnya. Nah, maka membasuhnya sampai landau tadi. Bila mata batisnya enggan, dan pokoknya sampai mata batis. Nah, itu tuh. Adalah bandingnya, ini hukum ini disamakan seperti hasyafah. Hasyafah itu apa? Nah, hasyafah itu kulub lah. Ya. Hasyafah itu kulub. Kulub apa lagu tuh ya? Kulub itu hasyafahnya. Pun helmnya. Ya helmnya adalah helmnya ya. Helmnya. Yang menyalahi kita bagus sedikit helmnya. Kulub itu pasal seperti hasyafah, helmnya yang menyalahi tempatnya yang beradat. Ampun, orang kan paling 2 jari kan, tengah 2 jari kan helmnya itu. Kan itu bila jima, ya kan, bila tinggalan helmnya, tinggalan helmnya wajib mandi. Ini helmnya parak setabah nah, helmnya jambulinya. Nah itu tuh muka datang jalan bisa tabah. Inilah barang yang menghendaki atani itlaq fuqaha. Pokoknya kan helm. Jakanya batasan mandi wajib itu kan bila tinggal dalam helm. Ingin mana kah helmnya gonolnya? Pokoknya bila tinggal dalam helm hanya mandi wajib. Ya kan? Sama membasuh batis itu sampai mata batis. Ingin mana andakan mata batisnya? Ingin situ membasuhnya, itu ulama menyamakan kayak itu. Dan kata setengah, ada bulang setengah ulama memadahkan tiada kebilangan mata kaki tersebut itu. Oh itu pada dianggap mata batis itu.
Enggan landau sini mata batas itu kada dianggap, hendaklah dibilangkan kadar mata kaki golib manusia jua. Maka yang wajib dibasuh hanya enggan mana orang biasanya. Nah, jadi jadi kayak misalnya bila mata batas orang enggan landau sini ya kan, enggan mana dibasuhnya. Ada ulama memadahkan enggan sini bang. Ada juga ulama memadahkan enggan mana biasanya orang, enggan biasa orang aja. Nah, kayak itu. Yang mana guru nang bujurnya dua-duanya bujur. Maka jadi kita aja ya kan enggan mana dua-duanya bujuran. Ini untungnya belajar fikih ini ya kan apa kada mau berpaut lawan orang, ini bila belajar fikih ini kada mau berpaut lawan orang, asa tuntung dia belajarnya. Bila nang sebut-butingannya dia hukum tahu ya kan sudah ini mau berpaut tuh bilang aja enggan sini guru ajar mata batisnya enggan sini enggan mana basuhnya. Jadi jawabannya apa? Enggan sini bisa, enggan qadar biasanya aja bisa juga. Jadi terserah aja. Yang penting sembahyangnya yang pentingnya kan budunya aja sembahyangnya kadang jadi napa-napa juga. Dan jikalau terpotong setengah kaki yang di bawah mata kaki, orang bisi batisnya ini pagat, tapi pagatnya ini kada sampai mata batis. Pagatnya ini di bawah mata batis, pagatnya kada sampai sini, pagatnya kada sampai di sini kah pagatnya, pokoknya kada sampai mata batis ini masih ada, kada hilang. Wajiblah membasuh barang yang tinggal daripadanya, maka wajib basuh seadanya. Apa semalam ayam basuh tangan lain al maisur la yasqutu bil mansur. Faedahnya. Dan jikalau terpotong di atas mata kaki, maka tiada wajib membasuh yang tinggal, hanya sunat dua seperti perintah pada tangan yang terpotong. Nah, apabila pagat tadi bang mata batis ini hilang nih, kayak apa budunya enggan mana? Wajib tuh membasuh batis ada wajib. Bapang kayak apa? Barang aja asal ada aja dibasuh. Bila pagat ya kan bila pagat. Syahdan wajib membasuh sekalian yang ada pada tempat parbu daripada kaki. Pokoknya wajib membasuh batis itu apanya aja yang ada di batis wajib dibasuh. Seperti bulu, batis berbulu wajib dibasuh. Dan daging yang tumbuh atau daging tumbuh kelebihan jari batisnya wajib dibasuh. Dan tempat duri yang tiada masuk ia ke dalam batin daging kita semalam, atau inya bakas tajajak duri, kepala durinya itu masih kelihatan, nah semalam wajib ya. Kepala durinya itu mencengkel, nah dijapa ini kerasaan, nah kelihatan kepala durinya, nah, ini wajib dipacul dan wajib dibasuh. Tapi semalam bila tinggal hilang sekali kan pada kerasaan lagi, ini kata wajib. Dan lubang yang ada pada kaki dan celah-celah kulit yang pecah atau batisnya ini pecah, apa nih? Nah, ini wajib ya kan? Wajib perhatian benar nih lah, maju batis pecah-pecah nih. Ini banyu wajib sampai masuk ke situ, karena pecah itu dianggap anggota zahir ya. Apanya pecah-pecah lah? Ini belahannya nih ya kan? Wajib dibasuh wajib sampai banyu ke situ. Karena Rasulullah itu kalau untuk tumitnya kan Nabi itu di istilah ucap ujar Rasulullah wailun lil aqab, celaka bagi orang nang baudu kada perhatian membasuh tumitnya. Wailun lebih celaka, artinya perhatikan bujur, jangan baudu membasuh batisnya nang buka kerannya bisa kada basah, apalagi pian bakas panas. Itu model banyu tuh ada singgah modelnya banyu tuh. Jadi ini nang pecah-pecah nih nah dimasukkan banyunya bujur. Lawan kalingking telah kitanya rata-rata kalingking kita nih kan tegapit telah. Nah di bawah kalingking sini nah rata-rata biar ada terperhatikan. Jadi penting telah kalingking nang pecah-pecah tuh nah
pecah-pecah tuh wajib dibasuh, itu wajib sampai banyak ke situ. Dan wajib menghilangkan barang yang ada di dalam keduanya. Wajib menghilangkan barang atau kotoran yang ada di dalam lubang-lubang tadi. Daripada umpama lilin kah, misal pokoknya sesuatu yang menegah banyu sampai minyak nang tabal lah, minyak kah bahasa kita itu minyak oli Yudi nih, bengkel Yudi lah. Nah, itu Yudi. Oli itu ya kan. Oli itu apabila nang banyak nang tabal, itu banyu tuh kada sampai. Ya kan melancar banyu itu. Ya kan? Lain bila olinya tuh kada banyak larilah. Hati-hati tuh ya oli ya kan. Di kuku batis. Nah, itu tuh perhatikan benar itu. Ya kan? Atau gata atau budak anu nang jakanya lalakian tuh budak anu lem Korea ya kan. Nah itu tuh perhatian benar, jangan dianggap santai ya kan. Itu ulun pernah dulu ya kan 2 hari bakas budak lem terus udah lem asa berasi sudah biasa aja biasa 2 hari tengah ada jadi ada lem masih. Maka terakhir budak lem 2 hari semalam, 2 harinya nang di pondok. Oh kada salah. Nah itu tuh budak lem tuh ada menang. Oh ada lem, bas iya sudah uang di apabila semalam lem ini ada. Berarti selama ada itu ada sahabat dulu kita 2 hari mau kodo ya kan. 2 hari mau kodo. Atau yang pakai apa tuh? Jakanya bebinian tuh ya kan pakai hand body ya kan pupur kata balan ya kan. Itu bajunya mau tergayir dulu nyatanya dulu kadang ada sampai juga ya hand body ya kan. Atau obat ya karena obat tuh hand body lagi obat atau barang sebagainya atau yang lain apa maka min oliin ya kan daripada oli ya macam-macam itu wagatahin dan gata sama aja tuh maka wagatahin apalagi kita di kampung nih wacatin watik ekin sama aja tuh pokoknya perhatian benar pokoknya sesuatu yang menegahkan banyu sampai ke dalam kulit yang di bawah buka ya kan itu perhatian apalagi batis tadi daripada barang yang menegahkan sampai air kepada kulit seperti perintah membasuh tangan 2 sama di tangan kayak itu juga syahdan adalah tempat tertentu wajib membasuh 2 kaki itu pada orang yang tiada memakai 2 muza jua. Wajib berwudu itu membasuh batis bagi orang yang ada memakai khuf mustuhuf ya kan khuf karena bila belajar kena dipadahkan kayak pegang yang namanya khuf itu bila orang ada memakai khuf tapi yang jelas khuf inilah khuf itu adalah alas kaki nang nyaman dibawa berjalan ke sana kamari dan kada tembus banyu itu khuf tak tutup mata batis itu arti khuf. Jadi khuf itu sepatu lagi tempat lain alas kaki yang nyaman dibawa ke sana kamari kada tembus banyu dan menutupi mata kaki itu namanya khuf. Nyaman dibawa. Kalau sepatu ya kan sepatu itu nyaman lah ada berpaculan sampai 3 hari soal ada nyaman tuh lah ada nyaman berarti dibawa ke sana kamari ya kan ada termasuk. Nah jadi wajib membasuh batis bila orang kada memakai khuf. Adapun yang memakai 2 muza atau adapun 2 orang yang memakai 2 muza itu dua khuf maka tiada tertentu atasnya wajib membasuh kedua kaki. Maka lawannya kada tertentu wajib membasuh batis. Hanya yang wajib atasnya salah suatu daripada membasuh kedua kaki atau menyapu atas 2 muza seperti yang lagi akan datang ternyata. Jadi bila orang memakai khuf itu boleh milih hendak dibasuh oke,
hendak disapu aja kata papa. Inya khuf itu tuh karena di tesulun ada di lemari itu ya. Khuf itu sepatu atau sarung batis ya kan, itu yang mana dipakai biasanya boleh sampai 3 hari ya kan. Kalau ada tulak kemana-mana ini seharian nyaman dipakai, boleh dipakai sehari. Jadi kada bepaculan ya kan, kada bepaculan bisa lah melihat khuf, bisa lah nanya khuf ya. Pun ada semalamnya sampai itu tuh khuf itu ya kan, itu yang paling nyaman. Gak senang bubuan MTQ nyaman dengan itu ya kan, yang mengaji di tengah kubur itu kada nyamuk itu ya kan, kulit ya kan. Jadi kalau mau pakai khuf itu 2 pilihannya, bisa dibasuh batisnya atau disapu aja, ada bapacol ke batik khufnya. Nah, sudah yang kelima. Rukun yang keenam daripada skala rukun wudu itu tertib. Jadi rukun yang keenam tertib. Arti tertib yakni mengaturkan segala rukunnya yang 4 seperti peraturan yang tersebut di dalam ayat Al-Quran yang telah terdahulu sebutnya ya. Maka jadi pertama benia, kedua membasuh muka, membasuh 2 tangan, sebagian kepala, batis, yang ke-6 jangan paling-paling. Itu 6 itu nah. 6 ini wajib tahu bahwa rukun wudu itu 6. Banian, membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, membasuh batis, lawan tertib. Arti tertib itu jangan tapaling, tersusun, jangan tapaling. Ini wajib tahu ya kan? Ujar Abdullah bin Abbas, barang siapa berwudu dan inya kada tahu ya kan, rukun wudu tuh kada tahu, kada pernah belajar, tapi meskipun gawiannya bujur aja bang, umpatan lawan orang benar aja ya kan, maka kada sah ya kan? Wudunya tuh kada sah. Bisa wudu tapi umpatan benar aja, basuh muka kah dulu, tangan kah, kada tahu wajib kah, kada tahu inya ya kan? Itu ujar Abdullah bin Abbas, kada sah wudunya. Nah, jadi perlu tahu nang 6 ini, perlu ya kan, perlu tahu nang 6 ini. Karena rukun syarat orang beramal beribadat itu syarat utamanya apa? Harus mengetahui ilmunya. Tahu ilmunya. Bila kada tahu ilmunya kada sah. Nah, jadi yang terakhir apa tertib? Arti tertib susunannya kayak susunan yang telah disampaikan Al-Quran, yaitu muha, tangan, sebagian kepala, batis. Maka wajib mendahulukan membasuh muka serta niat, kemudian maka membasuh kedua tangan, kemudian maka menyapu setengah kepala, kemudian maka membasuh kedua kaki. Maka jika disalahinya tertib yang tersebut itu, niscaya dia adalah sah wudunya. Bila wudunya dipaling-palingnya, muha dulu, bis muha batis, hanya tangan, hanya sebagian kepala, akan ada sah wudunya. Adapun dalil yang menyebutkan wajib tertib pada wudu, maka yaitu fiil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa gerang dalilnya? Kenapa jadi wajib tertib? Tidak ada dalam Al-Quran tertib. Nah itu dalilnya adalah gawian Nabi. Karena gawian Nabi menyatakan bagi wudu yang disuruhkan dengan dia. Karena bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada mengambil wudu ia atas tiap-tiap hal dan tiap-tiap masa, melainkan dengan tertib. Karena Rasulullah itu apabila aja berwudu pasti muha dulu, tangan dulu, sebagian kepala hanya batis. Ada pernah Nabi kata itu. Maka sekira-kira tiada wajib tertib, niscaya ditinggalkan pada setengah daripada masa akan tertib pada wudunya. Jakanya tertib tuh ada wajib. Rasulullah itu pasti ada pernah menggawi nang tapaling. Tapi ini Nabi kada pernah menggawi tapaling. Oh berarti susunannya juga kada boleh tapaling. Ya karena Rasulullah itu ya kan gawian sidin, bahkan diamnya sidin itu jadi dalil. Nabi menggawinya kada pernah tapaling-paling. Ini bukti bahwa tertib itu wajib. Jakanya ada wajib tuh. Nabi itu ada kena nang menyalah. Ada kena. Kayak contohnya aja ya kan, kami itu kan sunat berduduk, tapi
Kami itu kan sunat duduk, tapi ada karena sekali kah Nabi itu pernah berdiri supaya memadahkan kadamun wajib berduduk ada. Nah itu tuh kayak minum itu kan sunat berduduk, tapi Nabi itu kan ada sekali kah sidin berdiri supaya memadahkan minum itu kata wajib berduduk. Nah itu tuh. Ini Nabi kada pernah kada tertib, kada pernah kada tersusun. Berarti ini bukti bahwa wudu itu harus tersusun. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi pernah ucap ibada'u bima bada Allahu bihi, yakni mulailah oleh kamu dengan barang yang telah dimulai oleh Allah Ta'ala dengan dia. Mulai dengan apa yang dimulai Tuhan. Ujar Nabi, pernah Nabi bersabda kayak itu ya kan, ibada'u mulai olehmu bima dengan apa aja. Matu kan isi mausul kan, isi mausul itu termasuk lapas yang umum lah. Nah, di dalam apa lumah ya kan, termasuk lapas umum itu isi mausul. Ya kan? Oh berarti umum nih. Mulai ya Nabi dengan apanya aja, nang Allah mulai. Ya, apanya aja itu termasuk wudu. Nah, termasuk wudu. Nah, yakni permulaannya pada ayat pansilu wujuhakum hingga akhirnya. Kan pansilu wujuhakum muha dulu, wa idiyakum tangan, apalagi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Hingga maka tiadalah syak, tiadalah ragu pada bahwasanya yang telah dimulai Allah Ta'ala pada ayat Quran yang tersebut itu menyuruh membasuh muka, kemudian maka tangan hingga akhirnya. Soal ada orang bertakun, jika ditanya orang akan kita, betapa kiranya hadis ini yang tersebut itu akan jadi dalil pada tertib wudu, padahal sabda Nabi yang tersebut itu tempatnya pada sa'i jua. Nah ini orang ada bertakun, oh kenapa dalil tertib itu ibda'u bima bada Allahu bih, sedangkan ibda'u bima bada Allahu bih itu asbabul wurudnya kisah hadisnya itu tentang masalah sa'i. Ya kan Rasulullah pernah waktu hendak sa'i ya kan, sopa ka marwa ka dulu. Mulai hendak kumulan ka sopa ka marwa ka dulu. Jadi jangan Nabi mulai lawan apa yang Tuhan memulai, innas sofa wal marwata, berarti sopa dulu ya Nabi. Tuhan menyuruh sopa bang dulu. Ini kan kisahnya, ini kisah sa'i bukan kisah wudu. Jadi ada orang bertakun, boleh lah. Sedangkan itu kan asbabul wurud hadisnya masalah sa'i. Kenapa jadi dipakai gesan masalah wudu? Tatkala bertanya setengah sahabatnya kepada Rasulullah SAW daripada permulaan sa'i, daripada memulai sa'i, daripada sofakah atau daripada marwah, maka disaut oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya ibada'u bima bada Allahu bi, yakni mulai oleh kamu dengan barang yang telah dimulai Allah Ta'ala dengan dia, yakni firman-Nya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Berarti sofa dulu. Nah itu kan. Jadi sofa dulu. Nah, maka bila kita ditakuni orang kata jawabannya ini nang kita nang sekolah lah. Kalau kita nang orang awam ini itu bang sudah terima beresnya kita, pokoknya wudu itu jangan tapaling, bila tapaling kada sah. Bila ada nang manapun nang kita, oh kenapa aja mana dalilnya, kenapa jadi wudu wajib kita susun kada boleh tapaling, takun aja guru, itu ya alasan kita nyaman. Kadang ngaling-ngaling. Nih bagi kita nang belajar pulang perlu juga pulang tahu, ya kan? Kita belajar bukan kita takun orang. Kenapa guru jam jadi wajib kita susun? Nah, karena hadis Nabi ibda'u bima bada Allah. Soalnya pakai hadis itu ditakuni orang perlu itu kisah masalah sa'i. Kenapa jadi dikaitkan lawan wudu? Nah, maka jawabannya pulang bahwasanya hadis yang tersebut itu akan dalil pada tertib wudu. Kawan dipakai kesan dalil tertib wudu karena bahwasanya lapas hadis itu umum. Lapas hadis itu pian garis bawah itu emaknya isi mausulnya, bimanya itu isi mausulnya, bimanya namanya umum. Maka yaitu syamil mencakup, syamil itu mencakup akan yang dimulai Allah Ta'ala pada ayat itu. Kan kayak itu jadi mulai dengan apa nang Allah mulai.
Waktu bodoh kan Tuhan menyuruh muha dulu. Oh, berarti muha dulu. Habis muha Tuhan menyuruh tangan, berarti tangan itu pulang sambungannya. Ya kan? Kalau dipakai gesan-gesan itu kenapa? Karena lapas emaknya di situ, isi mausul di situ umum. Dan jika ada sebab hadis itu khusus sekalipun, meskipun asbabul wurud itu hadis khusus, karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, ya kan? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini yang belajar usul fikih, ya kan? Yang dipandang itu adalah umum lapas, bukan umumnya sebab. Bukan umumnya sebab. Jadi meskipun sebabnya itu khusus, tapi Nabi itu memakai lapas yang umum, maka maksudnya itu adalah umum. Ini anulah orang belajar usul fikih itu kan memaham Al-Quran dan hadis tuh. Itu jangannya bahasa ilmu umum itu kada jauh beda lawan bubuhan pengacara membahas undang-undang dasar. Sama itu ya kan. Oh ini lapasnya umum dan atau ya. Nah, itu ada maksud dan tujuannya. Kayak tujuan belajar usul fikih, ya kan. Belajar usul fikih sama itu. Karena telah sabit meskipun jika ada sebab hadis ini khusus sekalipun, karena telah sabit pada kaidah mereka itu bahwasanya yang kabilangan itu pada umum lapasnya juga tiada pada khusus sebabnya. Dan lagi pula menceraikan antara membasuh tangan dan membasuh kaki yang sejenis keduanya dengan menyapu setengah kepala yang tiada sejenis. Kan kayak ini bilang di dalam Al-Quran itu Tuhan menyuruh atoknya kan, pagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, tangan lawan batis itu dipisah Tuhan. Sedangkan tangan dibasuh, batis dibasuh. Tapi kata-kata tangan dan batis dihalat lawan disapu. Kan basuhlah muha, basuh tangan, sapu kepala, basuh batis. Tahalat betul. Tahalat tuh dihalat Tuhan nih, dihalat Tuhan. Yang tiada sejenis. Sedangkan tangan dibasuh, batis dibasuh juga. Jakanya kita bepander tuh basuhlah muha, tangan, batis, kepala disapu. Nah kan tentunya nyaman kayak itu nih. Ini kada basuhlah muha, tangan, sapulah kepala, nah, basuhlah pulang batis. Dipisah nih. Aturannya kan jakanya bepander tuh yang paling nyaman. Basuhlah muha, tangan, batis. Aturannya hanya sapu kepala. Ini kada Quran tuh ada kayak itu. Dengan keduanya tiada baginya daripada ini pasti ada faedahnya. Tiada baginya daripada faedah itu bahasa kita pasti ada rahasianya ini. Karena Al-Quran itu sebiji huruf kin kada sia-sia. Quran itu sebiji huruf susunan Al-Quran atau sebiji huruf aja kada sia-sia Al-Quran tuh. Sedangkan Tuhan menyusunnya kayak gitu. Itu pasti ada rahasianya, pasti ada rahasia. Hebat ya Al-Quran itu ada kegampangan. Jangankan gitu ya, baris saja gini ya kan, susunan baris saja gini, ada rahasianya. Apa jar guru bahari lapas Al-Quran itu pemulaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ba pemulaan lah. Kadang menang anak nuktatul wujud. Adusnya itu gini, baknya tuh baris hidup loh tuh. Artinya jadi guru bahari ya kan, kita ini hidup. Baris ba itu ke bawah lah. Berarti kita ini hidup sifatnya harus merendah. Imbah hidup tuh baris ba dan baris ke bawah sambungannya huruf apa? Sin. Sin itu barisnya apa? Mati, sukun. Berarti kita ini imbah hidup kena kacangan mati. Imbah sin mati, mimnya apa? Babaris kada pulang. Babaris hidup pulang kena kita. Imbah hidup hanya bertamuan lawan Allah. Untung Allahnya bersifat Rahman dan Rahim. Itu barisnya aja tuh. Apa? Barisnya aja.
Pokoknya Al-Quran itu apapun lapas Al-Quran itu pasti ada rahasianya, pasti ada rahasianya, pasti ada rahasianya. Nah, sampai itulah ada hubungan ahli kedokteran itu membahas Al-Quran itu Tuhan itu berucap ini ya kan, ujar Tuhan kami karena ketika manusia ini matian sudah, ketika manusia ini kami matiakan sudah, itu karena kami bulikahkan tulangnya, kami hidupkan kembali, dan wanusawi banana ujung jarinya ini kami bulikahkan ke ampunnya, ujung jarinya kami bulikahkan ke ampunnya. Itu kata-kata Al-Quran kayak itu. Jadi ulama kenapa Tuhan jadi menyambat ujung jari membulikahkan ke ampunnya? Sekalinya di ujung jari ini ada yang namanya sidik jari, sedangkan sidik jari ini kambar tuh orangnya ada mau sama, kambar tuh orangnya ada mau sama, kambar orangnya sidik jari ini ada mau sama. Tuhan ujung jarinya, sidik jarinya aja sanggup jadi udah membulikahkan. Nah gitu ya. Itu sudah Al-Quran itu rahasianya bila dikupas, bila dikupas ya lah, gampang. Yang nang kaya anu wah, nang kaya pulang apa? Wasama idzatir raja. Ada guru apa? Wasama idzatir raja. Dan langit yang memiliki roja itu hujan. Sedangkan roja itu artinya kan kembali. Tapi tafsirnya roja itu motor, hujan. Kenapa? Sekalinya ilmu IPA hari ini terbukti sudah langit itunya kada kawan nurunakan banyu, langit itu hanya ada bisi hujan, langit itu hanya membulikahkan banyu aja. Roja itu kan mengembalikan, membulikahkan. Kan banyu laut dipanaskan oleh matahari menguapnya ditampung oleh awan. Ya lah hanya kena gugur, hanya kena turun hujan. Kan gitu. Berarti banyu hujan itu asalnya banyu laut. Makanya lapas Al-Quran wasama idzatir roja. Dan langit yang memiliki roja itu hujan tafsirnya. Kenapa jadi roja itu ditafsirkan lawan hujan? Sekalinya roja itu artinya mengembalikan, membulikkan banyu itu juga. Mbah ini hanya kebukaan ya kan? Mbah ini hanya kebukaan. Ini pokoknya Al-Quran itu kadang mungkin sia-sia. Quran itu dipisah Tuhan, berarti ini ada sesuatu. Maka tiada ada faidahnya melainkan wajib tertib dua. Berarti ini menandakan apa? Wajib tertib. Berarti rahasianya bukan sunnatnya. Ada sunnat berarti. Wajib ini dengan korina ada pulang anu muktadol halnya, anu keadaan yang marah ke situ apa? Suruhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang tersebut itu. Hadis tersebutnya ibada'u bima bada Allah itu. Hadis tersebut itu pas pulang hadisnya ada. Nah, maka jikalau membasuh 4 orang akan sekalian anggota wudhunya yang 4 ini orang membasuh ya kan, akan sekalian anggota wudhunya yang 4 itu pada halnya besertaan beimbai. Orang nih membasuh anggota wudhunya ya kan, beimbai berataan beimbai ya kan? Beimbai seikung si A membasuhkan muha seikung, si A membasuhkan muha si B membasuhkan muha si C. Pokoknya bimbel lah keempatnya ini, anggota keempatnya ini dibasuhnya bimbel berataan ya kan. Dan dikala tiada idenya sekalipun empat tikung orang lah membasuhkan anggota orang yang seikung ya kan lah. Baik keempatnya dibasuhnya, jadi seikung nih ya kan dibasuhkan oleh orang yang berempat. Siku membasuh muhanya, siku membasuh 2 tangannya, siku membasuh kepalanya, siku membasuh batisnya. Baik keempatnya membasuh, meskipun kada lawan si izinnya, niscaya terangkatlah hadasnya yang pada muka jua. Itu nang hanya dianggap bodoh, muhanya aja, tangannya ada. Kenapa? Karena ada tertib. Jika ada ia berniat sertanya, dan tiada terangkat hadasnya yang pada anggotanya yang lainnya. Kada terangkat yang lain karena ketiadaan tertib.
dan tiadalah gugur tertib itu sebab lupa. Nah, tertib itu kada gugur lantaran alasan. Ada ingat? Lain basumuha, tentang basumuha basubatis. Tentang basubatis hanya sebahagian kepala. Oh jadi apa apa aja kawan ingat aja kan ingat karena kawa aja karena kawa atau digagahi itu dipaksa seperti segala rukun yang lain dan segala syaratnya juga. Dan dikala menyelam ini sambungannya pulang kena orang menyelam waktu menyelam itu berniat wudhu batu timbulnya lagi naik ke sekali ya kan. Nah apa ini sah ada kaudunya minggu dudi kita pembahasan itu dulu Allah Alam bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah berkat ahli baitnya Rasulullah dan berkat guru-guru kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama bubuhan sidan baratan amin amin ya rabbal alamin. Ini ulun besaruan mewakili seluruh masyarakat desa Mangkalawan menyaru bubuhan pian baratan bila kada huran dalam acara peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam